dan yang menjadi primadona yang imigrasi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barry sebagai analis keimigrasian pertama. Kepada seluruh sahabat Mido dan Midi, semoga selalu sehat dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung karena bisa bertemu dengan Bapak Maison selaku Kepala Dinas DPM PTSP Kota Payakumbuh. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang tentang terkait keberadaan mall pelayanan publik yang mana di dalamnya ada layanan keimigrasian sudah berlangsung beberapa tahun ke belakang ya Pak ya. Dan dalam kesempatan ini kita akan coba mengeksplorasi lebih jauh bagaimana selama ini dinamika pelayanan ini berjalan di sini seperti itu. Baik, untuk Bapak Maison apa kabar Pak? Kabar baik Pak Bari. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak di sini di sela kesibukan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktu untuk kami di sini melakukan podcast ya Pak ya, sedikit berbincang-bincang saja agar ya sifatnya agar lebih layanan ini diketahui masyarakat luar. Setelah ini kami juga akan upload ke media sosial kami Pak, seperti itu. Nah, jadi kemarin sudah ada beberapa session sebelumnya yang juga dilakukan oleh rekan kami di kantor sana, dan kemudian ada anjuran seperti itu bahwa kita ke DPM PTSP karena di sana juga salah satu pelayanan yang vital yang sudah kita selenggarakan beberapa tahun ke belakang. Jadi langsung saja Pak, ini yang pertama nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini sejarah berdirinya MPP Kota Payakumbuh hingga kemudian ada kerjasama dengan layanan keimigrasi seperti apa Pak Maison? Silakan. Terima kasih Pak Beri. Saya memperkenalkan diri, nama saya Maison Satria, dipercaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sudah menjabat lebih kurang 1 tahun lebih di DPM PTSP. Kita bersyukur Pak Beri, imigrasi menjadi prioritas sebenarnya di MPP kita. MPP kita itu berdiri sejak tahun 2019, tetapi dimulai sejak 2018, mulai dalam proses pembangunan. Oke, persiapan infrastrukturnya Pak ya, sarana prasarana itu anggarannya kita tidak banyak, lebih kurang 2 miliar untuk memperbaiki, menjadikan MPP ini yang layak untuk dikunjungi seluruh masyarakat. Dan salah satu keuntungan kita, MPP Kota Payakumbuh itu letaknya sangat strategis di pusat Kota Payakumbuh, jadi mudah dijangkau kemanapun dengan luas wilayah kita lebih kurang 83 km persegi, sehingga masyarakat sangat terbantu. Kemudian kita sudah mulai membuat interiornya, berbagai infrastruktur, termasuk kelengkapan secara teknologi informasi, sarana internet, sampai di tanggal 17 Desember 2019 kita mulai launching dan langsung dihadiri oleh Deputi Kemenpan RB, Ibu Andriana, dan berdirinya MPP Kota Payakumbuh termasuk yang di awal-awal Pak, setelah Kota Padang. Jadi kita yang nomor 2. Untuk Sumatera Barat ini termasuk inisiator ya Pak? Inisiator Pak, kita nomor 2 di Sumatera Barat. Setelah Padang, Kota Padang, baru Kota Payakumbuh Pak. Kota Payakumbuh membangun MPP itu memang kemauan kepala daerah. Kepala daerah ingin seluruh perizinan itu memang terpusat di satu pintu. Itu namanya pelayanan terpadu satu pintu. Alhamdulillah kita dikumpulkan seluruh perangkat daerah, dan ada komitmen seluruh kepala perangkat daerah itu untuk menyatukan seluruh izin di satu pintu. Maka pas tanggal 17 Desember kita launching dan kita punya lebih kurang 26 tenan, ya, dengan lebih kurang 163 jenis perizinan. Alhamdulillah sudah masuk tahun keempat, ya, tahun keempat kita, dan yang menjadi primadona yang imigrasi Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, karena imigrasi masyarakat sangat terbantu. Kalau di awal dulu pembukaannya itu setiap hari Pak. Setiap hari ya Pak. Setiap hari tahun 2019 ya. Hari Senin sampai Jumat ada layanan terus imigrasi. Okay. Kemudian datang pandemi Corona, mengakibatkan seluruh pelayanan terhenti Pak. Oh iya, karena memang sudah kebijakan nasional. Sudah kebijakan nasional. Menghentikan sementara kegiatan. Sementara Pak. Iya. Dan setelah Corona yang berakhir, kita mulai lagi aktif Pak, imigrasi. Termasuk juga konter-konter lain per 2022 lah Pak. 22 mulai efektif 2022 lagi. Ya, Pak, ya. 2021 sudah mulai tapi tidak belum efektif. Kita masih pakai pengaman lah, masker,
hand sanitizer, protokol kesehatan di protokol COVID tetap kita terapkan. 2020 sudah mulai Pak, bertahap sampai ada pencabutan Indonesia itu bebas COVID gitu. Darurat COVID sudah tidak Darurat lagi. COVID tidak ada lagi Pak. Iya. Dan baru normal kembali. Baru normal kembali. Pelayanan di MPP Pak. Tetapi secara pelayanan saat ini baru bisa terpenuhi 1 kali seminggu Pak imigrasi. 1 kali seminggu. Setiap hari Senin. Kira-kira disebabkan apa Pak? Mungkin secara jumlah masyarakat sebelum COVID yang mengurus dan memaksimalkan menggunakan layanan keimigrasian tidak sebanyak sebelum COVID. Seperti itu. Apakah jangan-jangan itu juga yang menjadikan sepertinya ini harus dikurangi nih hari ini biar efisien karena masyarakat juga tidak sebanyak sebelum COVID. Apakah seperti itu? Memang ada pengaruh Pak ya, karena dulu masyarakat ke luar negeri itu kan dibatasi. Iya benar sekali. Tidak semuanya kan gitu kan. Masyarakat tidak bisa pergi haji dan umroh. Baru 2022 kalau malu dibuka pintu umroh untuk haji Pak. Iya. Pengaruhnya cukup luar biasa dan 2022 akhir sudah mulai kembali lagi ramai Pak. Bahkan kami meminta termasuk kepada kepala imigrasi agar ditambah jadwal pelayanan lagi. Karena sepertinya masyarakat sudah bertambah lagi ya Pak. Karena kebutuhannya semakin lama semakin tinggi. Kalau secara cakupan nih Pak, kita kan bicara masyarakat. Apakah terbatas masyarakat Payakumbuh saja atau bagaimana Pak? Ya ini yang luar biasa selama ini. Ternyata sangat diminati di sini Pak. Kenapa saya nggak tahu juga ya. Ternyata masyarakat yang datang mengurus paspor baru, termasuk juga perpanjangan tidak hanya berasal dari Payakumbuh dan 50 kota, termasuk juga dari kabupaten lain Pak, kayak Tanah Datar, Agam, bahkan dari Pasaman pun datang ke sini. Kami juga heran gitu kan. Apa jangan-jangan mereka emang kerja di sini mungkin dia seorang pegawai bank yang memang KTP-nya Pasaman Barat, tapi dia stay di sini dan bekerja di sini atau berjualan di sini seperti itu. Ada sebagian Pak ya, tapi sebagian menganggap tidak terlalu banyak antri. Kemudian suasana ruangannya nyaman. Iya, ini sangat representatif gitu kan ya. Pelayanan yang bagus, makanya mereka lebih senang datang ke sini Pak. Daripada kadang orang Bukit Tinggi atau Agam atau Batu Sangkar, dia datang ke sini hanya untuk mengurus paspor gitu. Hanya untuk mengurus paspor. Iya. Dan itu ada ya Pak ya? Ada Pak, cukup banyak juga. Cukup banyak juga. Kami juga menjadi catatan agar ke depan mungkin layanannya kita tambah Pak. Jam layanannya atau harinya, kalau tidak setiap hari jam kerja mungkin minimal 2 kali seminggu Pak. Minimal 2 kali seminggu ya. Karena animo masyarakatnya animonya sangat tinggi. Untuk datang ke MPP untuk mengurus paspor gitu. Tapi nih Pak, ngomong-ngomong, apakah pihak MPP pernah gitu semacam melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap keberadaan MPP, khususnya Booth Imigrasi dan secara umum terhadap layanan-layanan lainnya dari rekan-rekan kita? Itu tingkat kepuasannya gimana Pak kira-kira? Apa memang mereka betul-betul terbantu sebab jarak yang dipangkas, harusnya ke kantor imigrasi Agam, tapi di tengah-tengah ada ini, terus mereka terbantu, itu gimana? Jadi Pak, NPP ini kan juga diawasi Pak ya, diawasi oleh Kemenpan RB, kemudian kita juga diawasi oleh Ombudsman RI. Ombudsman ya, dan setiap tahun kita selalu dievaluasi. Ya. Tidak hanya Ombudsman sama Kemenpan, kita juga dilakukan evaluasi oleh perguruan tinggi Pak UNAN. Oh ada Pak? Ada juga Pak. Jadi setiap tahun UNAN juga melakukan survei kepuasan masyarakat gitu. Alhamdulillah dari 2021 kita dapat penghargaan layanan investasi terbaik di Indonesia Pak. Alhamdulillah. 2021 kita juga masuk layanan prima. Dapat penghargaan layanan prima 2022. Sama kita pernah 2003 juga seperti itu Pak. 2001 kita pelayanan prima itu sudah zona tertinggi Pak. Itu pelayanan dari Kemenpan RB. Itu predikatnya yang memberikan Kemenpan RB? Kemenpan RB Pak. Pelayanan prima termasuk juga tahun 2022. Tahun 2023 kita sudah lakukan proses penilaian. Kita menunggu hasil Pak. Menunggu hasil. Ya. Kita berharap ada peningkatan kalaupun tidak tepat gitu. Oh, tetap ada dari sisi nilainya Pak ya. Masih ada range sedikit lagi untuk mencapai top levelnya lah. Iya. Termasuk juga dari Ombudsman RI yang wilayah Sumbar. Di tahun 2001 kita juga masuk zona hijau Pak. Zona hijau. Zona hijau. Itu zona tertinggi terkait dengan
evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Dari sekian penilaian yang sifatnya tidak hanya satu ya Pak Tidak ya? hanya satu Pak. Nah menurut Bapak kontribusi kedatangan masyarakat ke booth imigrasi apakah menyumbang sumbangsih yang cukup besar Pak dalam penilaian ini? Jadi kita karena ramai ya, seperti ramai. itu jadi penilaian juga nggak? Iya Pak, kita setiap waktu selalu ada survei internal. Oke. Ya, kita punya aplikasi, punya tempat pengaduan, layanan pengaduan, punya tempat channel untuk menyampaikan kepuasan, dan selalu kita update setiap bulan Pak. Untuk bulan ini tingkat kepuasan masyarakat itu lebih kurang 91,33. Tingkat kepuasan, indeks kepuasan masyarakat. Ya, itu real time Pak. Oh real time. Masyarakat bisa melihat ada di televisi kita, di konten-konten kita, di tenan kita bisa dilihat itu. Seperti yang di Videotron pinggir jalan juga di. Iya. Okay. Itu Pak. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri tingkat kepuasan masyarakat terhadap seluruh tenan kita, seluruh konten kita, sehingga masyarakat kalaupun nanti ada beberapa titik yang mungkin kelemahannya itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Evaluasi. Nah bicara evaluasi nih Pak, mungkin sekaligus kita memasuki tahap akhir. Ya. Pasti jika memang indeks kepuasannya dinilai secara periodik per bulan, saya sangat yakin dengan melihat fasilitas dan keadaan di sini ini betul-betul diurus dengan sangat baik. Nah itu tidak terlepas dari peran serta Bapak Kadisnya sendiri yang luar biasa. Nah gini Pak, di bagian evaluasi tentu menelurkan beberapa poin-poin yang menjadi catatan untuk bisa dipush menjadi lebih baik ini Pak. Nah kira-kira mungkin ada harapan atau ada saran atau ada masukan seperti apa dan ini akan menjadi baik untuk kedepannya dan juga berhubungan dengan layanan keimigrasian yang semakin baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Beri. Terkait evaluasi, kita tidak hanya evaluasi eksternal ya dari Kemenpan RB, termasuk juga dari Ombudsman RI, termasuk juga ada evaluasi oleh perguruan tinggi. Unan tadi ya Pak ya? Unan tadi. Ya. Kita juga secara internal tetap melakukan evaluasi dalam rapat bulanan Pak. Rapat bulanan kita melakukan evaluasi terkait dengan proses peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. Kita dari awal sudah mempersiapkan namanya SOP, maklumat pelayanan, standar pelayanan yang memang harus ada dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. Jadi ini khususnya menjadi keimigrasian nih Pak. Inginnya seperti apa Pak? Nah seperti itu. Kita sebenarnya primadona Pak. Oh sudah. Ya, karena imigrasi ini primadona. Kalau setiap Senin itu kadang nggak tertampung lagi Pak. Udah nggak. Dia kuota berapa? 30. Kuota 30 Pak. Tapi yang datang bisa lebih. Datang sangat banyak Pak. Nah itu gimana? Itu Ibu mohon maaf harus di minggu depan lagi. Minggu depan kadang-kadang katanya Pak udah penuh seatnya katanya di online iya. Jadi kita sudah menyampaikan kepada Kanim Pak ya, Kepala Imigrasi. Iya Bapak Kepala. Untuk menambah jadwalnya Pak. Oke, kesana jadi ya Pak ya. Karena untuk menampung masyarakat masyarakat yang belum kebagian seat di setiap hari Senin pelayanan imigrasi. Di evaluasi ini selalu kita adakan setiap waktu dan itu per bulan jadi bahan evaluasi ke depan Pak. Nah, mereka peningkatan pelayanan publik kita tidak bisa puas. Idealnya nih Pak, dari Pak Kepala Dinas sendiri, idealnya mungkin seminggu berapa kali Pak? Ini kan sekali nih sekarang. Kalau dulu setiap hari sebelum COVID, setelah COVID setiap hari Senin sampai sekarang. Idealnya Pak? Idealnya minimal 2 kali Pak. Oke, 2 kali. Senin Kamis gitu Pak? Senin Kamis, iya. Oh iya. Kayak puasa. Senin Kamis Pak, itu Senin Kamis ya. Kita lihatlah nanti tingkat animo masyarakat dulu Pak. 2 kali seminggu kayaknya sudah cukup ideal. Kalaupun ada peningkatan nanti kita sesuaikan Pak. Kita nanti bisa melakukan update lah. Ada dalam bentuk PKS kita. Iya. Apa PKS-nya harus diperbarui? Diperbarui lagi Pak PKS-nya. Menyesuaikan dengan jadwal pelayanan, waktu pelayanan. Sehingga nanti masyarakat betul-betul terbantu Pak. Sangat puas Pak. Pasti puas lah. Kalau ada imigrasi sini kayaknya enteng semua lah Pak. Prosesnya enteng. Mobilitas kendaraan yang mudah dijangkau di sini lokasinya. Daripada datang ke imigrasi Paso gitu. Ya, artinya dari pihak Pemda Payakumbuh, Pemko, pemerintah Kota Payakumbuh siap untuk support sekiranya nanti memang ada layanan yang akan ditingkatkan secara intensitas waktu. Mungkin dari sekali seminggu menjadi 2 kali. Ya, begitu ya Pak ya? Ya, kita pasti siap Pak. Sarana kita siapkan. Ya. Jaringan kita siapkan. Mobilitas juga kita siapkan. Sehingga nanti
pelayanan masyarakat terhadap imigrasi tidak terganggu gitu. Jadi lebih lama semakin dibutuhkan, semakin meningkat pelayanan, masyarakat akan semakin puas dengan BP kita, Pak. Harapan kami ke depan seperti itu kan, sehingga kita tidak hanya mengejar penghargaan, piagam, tapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Manfaat dari MPV Kota Payakumbuh gitu. Itu harapan kami, Pak. Ya, Pak Beri. Ya, terima kasih Pak Mason. Kami rasanya sangat menangkap apa yang memang betul-betul realita keadaan di sini, bahwa kebutuhannya masih sangat tinggi, dan itu adalah rencana yang sangat bagus untuk membicarakan kembali PKS untuk menambah jumlah hari ya Pak ya. Benar. Dan memang kalau memang adanya masyarakat memang merasa sangat terbantu, itu sangat baik sekali dan memang mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Baik Bapak Mason, terima kasih atas waktunya Bapak Mason. Sama-sama atas Pak. jawaban-jawaban yang super, dan semoga Bapak Mason sehat selalu, kedepannya dapat mengatur ini lebih baik lagi, dapat meraih prestasi predikat yang lebih baik lagi, angka kepuasan yang lebih baik lagi. Ya, benar, Pak. Dari 3 survei tadi ya Pak, Ya, apakah itu Ombudsman, Kemen PRP dan Universitas Andalas. Ya, semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Amin. Menjalankan amanah kita untuk pengabdian kepada masyarakat. Benar, Terima kasih Pak Mason Satria. Sama-sama Pak Beri. Ya. Sehat selalu ya Pak. Sama-sama Pak. Baik, sahabat Mido dan Midi, demikian perbincangan ringan kita bersama Bapak Mason selaku Kepala Dinas DPMPTSP Pemerintah Kota Payakumbuh. Lain waktu kita akan bertemu kembali dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.